penipu, pengkhianat. Tapi kalau dosen yang mengajarkan di Fakultas Agama Islam, di fakultas yang bukan yang umumnya bukan agama, teknik misalkan, hukum misalkan, tidak usah bicara banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya apa isinya? Surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu radikal jadinya. Setelah saya turun dari mobil ini untuk pulang ke rumah, saya minta kepada seluruh yang ada di sini untuk kembali ke rumah masing-masing dengan aman, dengan damai, dengan sakinah. Tunjukkan revolusi akhlak kita, saudara. Setuju? Setuju? Siap revolusi akhlak? Revolusi akhlak harus berakhlak, ya, Pak. Gawat. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siraj meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme. Silakan pemirsa menilai sendiri. Bagi dosen agama yang mengajarkan agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup 2 kali pertemuan rukun imam dan rukun Islam. Said Akil dalam sebuah diskusi kecuali fikih atau tafsir hadis, itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajarkan di fakultas yang umum, teknik, hukum misalkan, enggak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali itu tuturnya. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya surga neraka, Islam, kafir, lurus benar, sesat, terus-terusan berbicara tentang radikalisme. Jadinya ucap dia. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, Said Akil menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ilmiah, tetapi juga menyangkut kemanusiaan. Agama bukan dari langit, tapi dari manusia sendiri, jelasnya. Ia memberi contoh, seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam 8 abad yang lalu. Kata dia, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan Cina. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, Islam sudah maju luar biasa, ucapnya. Nah, bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa. Untuk itu, dia mengingatkan kembali agar para dosen, terutama dosen dari kalangan PM, II, dan NU, untuk memperluas keilmuan di luar keagamaan juga. Selain itu, ia juga mendorong agar terus berinovasi, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas mengajar biasa. Terpisah, Menteri Agama Yakut Choil mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu pekerjaan rumah PR terbesar bagi bangsa Indonesia guna menangkal penyebaran paham radikalisme. Menurutnya, saat ini Indonesia terjebak dalam 2 paham ekstrim, yaitu ekstrim liberal dan konvensional. Oleh karena itu,
perlu ada moderasi yang masif. Soal moderasi beragama, ini menjadi PR besar kita. Bukan hanya dari PR besar Kemenek, tapi juga PR bangsa dan negara ini, kata Yakut saat menyampaikan sambutannya dalam rapat kerja nasional. Menurut Yakut, dua titik tersebut harus disatukan dalam satu ruang moderasi beragama. Ia menegaskan moderasi beragama ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjadikan pemahaman dan perilaku keagamaan Indonesia berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak liberal, tidak juga terlalu konvensional, tapi berada di tengah-tengah, ucap dia. Lebih lanjut, Ketua Umum GP Ansor itu menyampaikan bahwa Kemenek berencana mencanangkan tahun toleransi pada tahun 2022. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan program tahun toleransi itu. Kita sedang menyiapkan seperti apa tahun toleransi itu. Nanti di ujung ada namanya Religiosity Index, tutur Yakut. Nantinya Religiosity Index tersebut akan mengukur sejauh mana indeks keberagamaan hingga perilaku keagamaan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kita akan tahu sejauh mana kinerja kita sampai tahun 2024. Dari indeks yang akan kita siapkan ini, salah satu tujuan indeks untuk itu untuk beri penilaian atas apa yang kita lakukan dan respon masyarakat terhadap apa yang sudah kita lakukan, ucurnya. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Jika ada masukan dan yang perlu diluruskan, berikan komentar. Dan jangan lupa beri dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Tapi kalau dosen yang mengajarkan di Fakultas Agama Islam, di fakultas yang bukan yang umum, yang bukan agama, teknik misalkan, hukum misalkan, tidak usah bicara banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya apa isinya? Surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu, radikal jadinya. Mahasiswa bisa radikal karena selalu dicekokin oleh akidah syariah terus. Oleh karena itu sekali lagi, amanah yang pertama yang bersifat ilahiyah, samawiyah, yang namanya agama itu berisi 2, akidah dan syariah. Dalam Quran, hadis sudah cukup dijelaskan bagaimana kita harus berakidah, beriman, dan bagaimana harus bersyariah, beribadah. Itu sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Kita taklid pada Imam Asy'ari dalam akidah, kita taklid pada Imam Syafi'i dalam syariah. Sudah cukup, final, sudah tidak usah diperbincangkan lagi. Bagi kita NU ya. Nanti kalau ada perdebatan ya jangan dosen umum yang berdebat, kita-kitaan yang maju kalau dipersoalkan.